Sampai ada loh orang di daerah perkampungan itu motor butut itu diisi pakai air doang. Iya. Kita beli semuanya, sampai beli sepeda itu sih jalan kaki pulang dengan memegang uang cash. Bapak langsung beli properti, komplek mana dibeli seborang untuk kasih siomay. Ini sebenarnya udah seminggu lalu kalau nggak salah yang Pak Jokowi ngomong kalau 2023 akan lebih gelap. Oke. Lebih gelap. Ini kan kita sebenarnya juga pas kita bikin video ini juga udah gelap gitu loh. Udah gelap nih, dan gue mungkin pengertian gelapnya mungkin lebih ke secara ekonomi. Oke. Ekonomi akan lebih gelap karena kemarin ada BI naik, inflasi, segala macam. Kan hampir rame nih soalnya. Nggak cuma Presiden Jokowi, akhirnya konten creator pada bikin 2023 dunia akan hancur. Wadidaw. Kiamatnya jadi dipercepat ya, kiamatnya gitu ya. Gue ngeliat satu konten creator yang mungkin clickbait banget tuh, 2023 dunia akan sangat gelap dan hancur asli. Ini soalnya kayak ada gerhana yang menutupi selama 2023 itu. Benar. Gimana pendapat? Kalau dilihat sebenarnya kita udah melalui ya kegelapan ini dari segi ekonomi itu udah dari awal COVID sih menurut gue ya. Iya. Soalnya dari zaman itu aja udah banyak banjir PHK. Terus kita juga ya kita udah masih sebenarnya sih. Namanya kita negara berkembang pasti sangat berasa sebenarnya. Nah, pas pandemi itu kan makin kantem, cuma nggak pernah diumumkan saja. Mungkin karena takut panik gitu loh. Iya, dan bahkan ini kan mungkin karena inflasi yang naik banget, terus ditambah kayak BBM yang naik gila-gilaan sampai orang kayak beralih yang dari Pertamina langsung pindah ke Shell, Vivo dan lain sebagainya. Vivo, Oppo, Samsung. Iya, beralih ke sana. Itu kan mungkin dari banyak hal gitu. Tarif ojol naik, jadi semuanya akan berpengaruh banget, dan PHK kayak bisnis startup itu baik PHK besar-besaran juga. Jadi finish up ya. Dari start jadi finish kan, finish up gitu. Tapi kan kalau kita gue pikir kan nggak akan selamanya gelap nih. Cuman kan banyak orang yang nangkepnya maksudnya banyak orang yang nangkepnya berbeda-beda. Ada yang nangkepnya sebagai peluang, ada yang nangkepnya sebagai ketakutan. Delay dulu guys. Nah, tapi kan sebenarnya dengan begini, menurut lu bakal dampaknya positif apa enggak? Positif dalam arti apa? Pak Jokowi kan udah mengasih apa ya? Kisi-kisi lah ibaratnya. Kalau tahun depan itu akan ada makin gelap lah. Itu maka orang bakal makin takut, positif negatif, atau dia malah jadi lebih aware. Kalau yang gue lihat ya, yang gue lihat pribadi, secara kita lingkungan lah ya, sekitar dan lain sebagainya, dan dari segi data pun kan kita minat nabung aja rendah dari dulu. Ya. Itu udah gelap sudah itu. Minat nabung, minat baca. Gue ngerasa gini sih, masyarakat nih perihal aware ya. Iya. Bakal be aja. Mungkin panik di awal doang, tapi entah seiringnya berjalan waktu juga biasa aja. Lu lihat aja kayak kasus yang awal pandemi kan, awalnya panik tuh. Belakangan be aja gitu. Iya. Nah, itu sih menurut gua gitu ya. Kalau lu sendiri ngeliatnya? Kalau gue sendiri mikirnya gini, cuman itu misalnya ini kan kalau ibaratnya gelap dan hal ekonomi, ini kan orang pasti kita bisa langsung kaitin banget dengan harga-harga, misalnya harga properti turun, semuanya turun, dan harga-harga aset finansial lainnya kan berhubungan sama investasi juga tuh. Itu kan jatuhnya orang-orang jadi jangan pegang cash dulu kan selalu gitu. Iya. Pegang cash dulu segala macam. Ini buat orang yang takut. Tapi pegang cash dulu. Kita beli barang pakai pay later. Itu selalu begitu. Makanya mungkin cuma takut sebentar, sekedar rumor mulut ke mulut. Misalnya gue ngomong ke lu, jangan nih, katanya 2023 kan bilang karena mungkin secara ekonomi dan global akan IWO lah, misalnya orang gitu. Cuma kalau dilihat dari apa yang keseharian mereka lakuin, habis gajian, terutama ini karyawan yang gajinya belum terlalu tinggi atau apapun itu, pasti cenderung mereka tetap beli barang sih. Tetap konsumtif. Tetap pay later. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena ada di lapangannya begitu memang. Aduh, beli barang apa ya? Pakai pay later aja lu ini. Mending cicil 6 kali udah beres lu. Iya. Tapi karena mereka gini sih, mereka ngerasa masih aman.
mereka lebih aware bukan soal krisis ekonomi. Menurut gua, mereka lebih takut kalau mereka di PHK. Oke. Itu yang memang kenapa? Kalau menurut gua perihal krisis ekonomi ini yang 2023 gelap banget tuh, kayak gerhana gelap. Ya, ini juga udah gelap kita nih. Terus kan gue naik motor gini. Wah, enggak di luar jangkauan kita. Terus sampai tapi enak loh. Kita jadi bakal gak bakal belang kulitnya karena panas gelap benar matahari. Bener, gelap Gitu. Gelap. Gak perlu pakai sunscreen atau lotion gitu ya. Bener. Enak tuh gelapnya. Nah, sampai lupa kan gue. Gue demen nih, dimana bercanda keasikan sampai lupa apa yang mau diomongin. Jadi gini. Biasa kan sudah midnight jadi agak kurang fokus gitu. Iya, ini udah malam guys, sekitarnya enggak, ini jamnya Jamnya rusak gitu. Maksudnya jam subuh kan kita ngomongnya gitu kan. Jangan dilihat jamnya. Jadi kayak yang gua rasa krisis ekonomi yang 2023 ini lebih berdampak kepada para businessman, para pengusaha. Iya. Para pengusaha yang bergerak di bidang keuangan. Contoh perbankan, properti, pokoknya keuangan. Misalnya cuma kayak UMKM yang ibarat jualan bakso atau apa, ya tetap orang beli, makan harganya berapa sih? Nah, agen beras segala macem. Orang bakal berarti beli gak? Yang mungkin beras Beras karena itu tetap makanan. perusahaan Pertamina yang mungkin turun omset ya elah pulih lagi, orang bakal terus pakai Pertamina, Shell atau apapun itu. Jadi lebih ke para pengusaha yang bergeraknya di bidang seperti itu. Ya. Aset, investment, keuangan. Iya. Itu yang gue lebih berasa lebih berdampak ke mereka gelapnya. Jadi gue setuju sama Pak Jokowi, tapi gak semua masyarakat kena imbasnya. Makanya kayak gue bilang, mereka yang ada gaji masih bekerja, itu mereka masih gak bakal panik, bakal baik aja. Karena mereka tahunya di akhir bulan itu udah dapat gaji tetap, entah gaji pokok atau komisi atau apapun itulah. Mereka udah akan dapat gitu. Kalau pengusaha kan mikirin banyak, tapi ini bakal rentetannya banyak. Misalnya memang benar apa yang dikatakan Pak Jokowi, kalau 2023 akan semakin gelap, alias secara orang jadi makin hemat. Kan daya beli menurun. Kena juga. Akhirnya bisnis ini secara labanya menurun. Nah, akhirnya laba-laba gitu. Jadi laba udah gak banyak tapi dia menurun gitu, prosot. Enggak gitu dong. Nah, dari sana kan sebenarnya makin lama kan keuangan perusahaan itu kan makin lama makin menurun dong, makin nggak kuat. Di bercanda. Keuangan yang dari bisnis tersebut kan udah pasti menurun dari segi omset dan lain sebagainya. Nah, ini kan lama-lama mereka belum tentu kuat menggaji terus. Iya kan? Belum tentu kuat menggaji terus, akhirnya bisa aja namanya PHK. Nah, itu yang ditakutin orang-orang. Mayoritas Itu dia. PHK-nya itu karena mereka nggak bisa bayar pay later-nya. Tapi kalau emang mereka bisnis yang bergerak emang demand-nya udah pasti, kebutuhan itu sih nggak gimana goyah ya, walaupun demand-nya pasti menurun, tapi nggak goyah gitu, nggak goyah terus gelap terus sampai naik pada kita udah beresik belum sih gitu. Nggak gitu dong. Nggak begitu. Kemarin sampai saking bensinnya marak banget tuh galon naik, sampai ada loh orang di daerah perkampungan itu motor butut itu diisi pakai air doang. Tapi iya sampai sebegitunya gitu karena mau menghemat banget gitu. Dan banyaknya mereka kan jadinya beli bensin eceran yang udah campur-campur mix. Gitu. Mix banget gitu. Dan untuk karyawan selama mereka belum di PHK aman, mereka nggak akan ngerasa aman gitu. Tapi kan berarti selalu dua sudut pandang. Ada orang yang ketakutan banget, ada orang yang benar-benar visioner. Visioner sekali. Dia melihat investasi di tengah ketidakpastian. Asik langsung pas beli gini katanya asetnya turun. Gini gue tetap masih begini kayak di TikTok kita yang CEO di muda itu loh, tetap begini gitu walaupun asetnya menurun tetap begini gitu, tetap calm gitu loh. Tapi kan balik lagi kalau negatifnya ya PHK besar-besaran yang dimana udah kena semua tuh dampaknya. Cuman kalau sisi positifnya ada hal yang bikin ngebangun aware, jadi kita siap-siap untuk orang yang memang punya uang lebih atau apa, jadi kan bisa beli aset-aset yang dengan harga yang murah lah. Sebenarnya begitu. Cuma kan sebenarnya kalau lagi begini sebenarnya orang takut semua ya. Gara-gara udah takut. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu kenapa gue nggak ngerasa panik-panik banget sih masyarakatnya ya. Kenapa? Di lingkungan orang yang gue kenal itu mereka masih mikirin loh,
nanti gue habis gajian, kan dia ada cicilan untuk barang-barang konsumtifnya lah, contoh misalnya jam tangan atau barang-barang apapun itu, dia masih pikir lo mau beli barang apa lo. Jadi menurut gue bukan suatu hal yang mengerikan banget. Cuma dibikin-bikin seolah-olah seperti itu. Bagusnya emang ya ada positifnya, yang membangun aware, membangun rasa kekhawatiran, membangun rasa oh yaudah kita simpen uang baik-baik gitu. Ya. Cuma itu kalau mereka bisa menjadikan itu habit ya bagus. Cuma kalau itu kalau pas oh udah nggak krisis, yaudah kita bolos-bolosan, kan lucu juga. Iya. Dan gue kadang kurang suka sama media-media di Indonesia ya. Karena ini suka melebih-lebihkan loh. Kayak dilebih-lebihkan gini. Contoh kita ambil kasus yang tahun 2020 atau udah kapan lah, Bitcoin terjun payung. Misalnya contoh. Tapi pada kenyataannya nggak lama kan itu harga rendah. Akhirnya investor yang punya uang besar atau apa, akhirnya mereka beli di harga segitu, tiba-tiba naik lagi gitu. Jadi nggak semengerikan yang itu gitu loh. Dan kita juga udah paham siklus yang terkait tahun 2008 krisis kan pulih juga, bukan meningkat ya, pulih loh ya. Iya, karena semua pasti begitu. Pasti begitu, di mana ada kegelap pasti terbitlah terang. Gila, benar. Dan ya gue ngerasa kayak ini kan jadi orang semua juga takut, orang gimana. Sebenarnya enggak membuat ada apa-apa juga sih. Karena ya dikasih aware. Kalau orang yang ngambil positif, oke gue jadi aware nih. Oke, kayaknya beli yang gak penting jangan dulu deh. Nah, itu bagus tuh. Bagus. Kalau negatif, mereka mikir, ya elah, orang gua kerja cuma masih digaji, entar bulan beli aja gitu. Dan gue sebenarnya mikir, nggak tahu kenapa, gue sebenarnya 2023 yang dimana dibilangkan gelap, gue juga sebenarnya kalau jujur kurang terlalu percaya nih. Kurang terlalu percaya dalam hal kayak gini. Terkadang yang kita pikir akan gelap malah akan pas momennya tiba 2023 malah kadang kebalikannya. Nah ini kalau lu bisa ngelihat nih, asik kita gue kayaknya nggak Kementerian Keuangan dah. Enggak, ini kan kita santai ngobrol tongkrongan aja nih. Maksudnya kalau menurut lu emang 2023 kan semengerikan itu yang dibicarakan? Kalau gue juga enggak sih. Gue berani jamin gak bakal sampai wah gitu ya. Sampai kayak gue bilang tukang somai jatuh dari sepedanya gitu, enggak sih. Itu kan banyak kali kalau jatuh kesian sih kita sedih. Makanya kita tiba dia jadi profit dia. Iya. Kita beli semuanya sampai beli sepedanya terus dia jalan kaki pulang dengan memegang uang cash. Dia langsung gini. Bapak langsung beli properti, komplek mana dibeli seborang untuk tukang siomay. Siomay satu itu berapa sih? Ya, kasih optimisme ya buat Oke. Jadi kalau menurut gue ya gak bakal beli aja. Makanya ini terlalu heboh. Padahal kalau gue rasa ya elah, lihat aja 2023 bakal biasa aja. Ini cuma siklus menurut gue, ini cuma siklus doang. Iya, benar-benar. Ini kita kalau ngomong serius asik. Emang ini cuma kayak siklus yang terus terjadi. Lihat aja deh 10 tahun ke depan lagi. Ada lagi lah entah krisis atau hal-hal. Ada lagi nih yang komen. Ada lagi nih. Kan gitu. Pasti ada terus. Dan kalau versi gue ngeliatnya kayak iya, sebenarnya kan biasa aja. Malah menurut gue ya, apa yang digembor-gemborkan media, wah ini semua aset bangun segala macam, biasa tuh pas 2023-nya itu malah terkadang terjadi hal kebalikannya. Cuman maksud gue nggak ada salahnya kalau kalian udah tahu dikasih aware sama Pak Jokowi itu, kita jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan uang sih. Jadi kita bisa lebih aware aja. Itu emang bagus, hal positifnya emang itu. Iya. Karena orang kalau dilihat dari sini yang gue lihat ya, panikan tuh dampak dari negatif. Benar. Kepanikan selalu negatif. Karena itu bukan membangun suatu kebiasaan, cuma yang membangun cuma suatu kepanikan. Jadi kalau ntar udah ngomong udah gak panik lagi. Sesaat doang gitu. Iya. Jadi banyak ya yang mungkin gue juga lihat banyak netizen bilang, ini mah nambah ketakutan doang segala macam. Menurut gue ya bisa dibilang positifnya aja sih, lu susah banget ini. Iya. Kalau Pak Jokowi karena kan dia sebagai kepala negara negara, cuman kadang kan konten kreator ini kan yang menyebarkannya kayak seolah dikemasnya terlalu emas. Nah ini tergantung kita nih. Nanti thumbnail kita mau gimana nih? Ya. Itu bagian tim editor lah. Iya. Bener. Itu ntar siapa aja lupa deh. Jadi sebenarnya kita juga lihat konten kreator tuh kayak bener-bener menakutkan banget. Akhirnya kan dihujat. Bahkan influencer terkenal pun dihujat. Kenapa? Karena mereka benar-benar soal dunia akan hancur. Dan nggak ada kasih apanya, cuma ya dunia akan hancur.
Dan gue kurang suka gini emang para creator menyarankan investasi. Lu tahu gini, investasi menurut gue lebih ke orang yang lebih besar. Oke. Lu bayangin kalau contoh nih ya maaf aja nih, lu punya uang nih di tabungan, ya, atau enggak gaji gaji lu 5 juta. Investasi lu mau jadi apa, triliuner? Nggak bakal. Cuman kalau panik, nambah beban pikiran lagi. Iya. Gue bisa saranin emang ya saat ini cash. Ya saat ini cash dulu. Itu dikuasai sama orang gede, udah. Orang-orang gede atau orang yang menengah itu yang lebih pantas ngomongin investasi. Iya, kalau boleh jujur ya, sebenarnya kalau realita ya, kalau pekerja oke, mereka invest deh. Ini kita sebenarnya apapun itu modal yang paling uang loh yang menurut gue lebih dominan. Oke, kalau dia udah ada mindset investasi, oke ini krisis nih, kita siap-siap investasi. Kalau uangnya memang cukup dan knowledge-nya juga udah ada, silakan. Tapi kalau uangnya sendiri, contoh nih, tabungan udah kepepet nih, 5 juta itu udah darurat, dana keluarga, semua itu mepet. 5 juta. Dana akhirat, dana bom mati ya gue lupa. Oh ya, cari uang buat apa sih? Dana bom mati, kita punya investasi ekonomi, kan bom mati. Gak bom mati. Lah itu yang di TikTok kita kan. Gak bom mati. Guru ngajinya siapa? Elon Musk tuh, tolong. Elon Musk guru ngaji siapa? Jadi sebenarnya kalau yang udah masih mepet, masih deg-degan itu jangan investasi menurut gua. Lebih pegang cash dulu aja. Contoh lu baru megang ya. Menurut gua ini juga kurang fair buat orang-orang yang sudah berkeluarga. Oh iya, keluarga ya. Lu megang cash, anggap nih 100 juta cadangan kas. Iya, kalau udah berkeluarga, mikir investasi. Maaf nih, investasi itu return yang butuh waktu. Bukan return instan. Orang Indonesia aja masih berpikir investasi itu judi, terus lu ngajarin investasi. Dari nabung aja dulu, sisihkan uang. Iya. Nabung aja tuh. Kuasai ilmu nabungnya dulu, bentuk uangnya dulu lu sisihkan, manage uang aja dulu, nggak usah mikirin investasi kejauhan. Nabungnya susah sih. Nabungnya susah. Pay later utama. Dan ternyata yang kita ngomongin soal pay later atau apa, coba atau nggak ada apa-apa ya? Nggak ada. Oh, itu doang. Ya kalau kayak yang ternyata emang orang tuh se-addicted itu sama aplikasi-aplikasi pinjaman online, pay later itu benar-benar gila loh. Jadi mereka ada yang hidup cuma dari pay later segala macam. Jadi ya coba belajar nabung dulu aja deh. Belajar nabung aja. Jadi menurut kita sih kayak gini. Emang dari Bapak Jokowi ngomong gini, kita ambil sisi positifnya apa? Kita jadi lebih aware, kita lebih sediain uang cash. Ya kalau yang mau uang cash juga silakan. Kalau uangnya udah lebih ya bisa diinvestasiin juga gitu. Tapi menurut gue emang lebih penting bukan investasi, itu cuma orang bodoh. Mending lu pegang cash dan peluang. Iya. Investasi itu lama loh, tahunan. Tapi bisa juga investasi, jadi dia buka usaha investasi di bisnisnya sendiri. Mending cari peluang aja untuk menggulung uang itu suatu saat nanti, atau emang ada ketemu momen ketika 2023 itu better. Jadi ya kalian bisa invest di bisnis kalian sendiri, juga bisa invest di aplikasi ya, di aset lah ya, di aset kayak gitu. Kalian ada peluang, ternyata pas gini ada peluang gini nih, ya kalian better ini peluang. Nah itu akan menggulungnya jauh lebih besar. Begitu. Jadi ambil positif aja lah. Dan kita terima kasih sama Bapak Joko Widodo telah merimain kita. Dan untuk masyarakat gak usah kayak menghina-hina para creator juga, merendahkan. Tinggal ya betul ambil sisi positifnya. Karena ya kalian gak usah ngebacotin mereka dulu. Karena kalian itu kan lebih ngebacotin secara penghinaan. Iya. Bukan memberi kritik atau saran. Ya gitu doang sih. Dan ya terakhir menurut gua pokoknya jadi 2023 kan kita udah ngapin kegelapan yang kemarin tuh. Jadi kita fokus aja dan lebih waspada. Betul. Dan kita juga akan terbiasa kok. Jadi nggak akan seburuk yang kalian pikirin. Yoi. Selama kalian persiapin.